Dan untuk mengetahui perkembangan penanganan terkini pasca ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, sudah ada rekan Henry Aprila di sana. Selamat sore Henry, bagaimana kondisi TKP sendiri tempat Anda melaporkan saat ini? Juno, sejauh ini kami pantau ini satu hari pasca terjadinya ledakan yang terjadi di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Ini kita sedikitnya bersama dengan juru kamera saya saat ini, Yudi Richard, akan menunjukkan kondisi terkini. Bahwa memang Juno, inilah salah satu dampak yang juga kami lihat ini di kondisinya cukup parah sekali, Juno. Bahkan kalau informasi yang kami terima pun tadi sedikitnya kami bertanya kepada warga sekitar, sekiranya ada 15 rumah yang tercatat terdampak dari ledakan yang terjadi kemarin, tepatnya di pagi hari pada pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian ini juga sedikitnya ada 3 rumah yang terdampak parah sekali, Jono. Bahkan 3 rumah sendiri ini juga sudah dilakukan pembenahan oleh warga sekitar, namun selebihnya ini dari beberapa rumah yang terdampak juga sudah dilakukan pembenahan oleh warga sekitar, yang kemudian juga pihak polisian pun juga telah melakukan penyelidikan terkait dengan ledakan ataupun penyebab ledakan ini sendiri. Yang kemudian memang informasi lain yang kami terima memang untuk ledakan ini sebelumnya juga masih dilakukan penyelidikan oleh pihak polisian dan ada sejumlah barang bukti yang sudah dilakukan pengamanan, seperti halnya 4 tabung gas, kemudian juga ada 1 kompor. Dan saat ini pun kalau kami lihat, ini warga sekitar sedang melakukan gotong royong untuk melakukan pembenahan sejumlah puing-puing dari sisaan reruntuhan yang terjadi ledakan pada kemarin. Bahkan ini kalau kami lihat pun, warga sekitar sedang melakukan pembenahan dari beberapa puing-puing yang terdampak, yang juga dilakukan pembenahan agar di wilayah ini sendiri juga dapat dilakukan sterilisasi, bahkan juga bisa berjalan dengan normal. Inilah salah satu bukti bahwa ini titik utama terjadinya ledakan, yang kemudian ada sekiranya 3 rumah yang terdampak cukup parah, dan kemudian sampai sejauh ini pun warga sekitar sudah melakukan gotong royong untuk melakukan pembenahan. Ada sekiranya beberapa kayu-kayu, kemudian juga ini beberapa struktur rumah yang juga masih dilakukan pembenahan dan perobohan-perobohan. Namun juga tadi disampaikan oleh warga sekitar, ini dari pihak terkait juga belum melakukan bantuan untuk melakukan pembenahan di sekitaran lokasi titik terjadinya ledakan yang kemudian ini terdampak cukup parah. Dan kemudian pun kami awak media pun tidak bisa mendekat karena mengingat sejumlah warga sekitar masih melakukan gotong royong untuk melakukan pembenahan. Dan tentunya untuk warga yang terdampak sendiri pun juga sudah ditetapkan atau sudah berada di tempat pengungsian yang terdekat di salah satu masjid yang ada di kawasan Pamulang ini, dan tentunya juga sejumlah bantuan pun sudah tiba, bahkan sudah datang untuk melakukan memberikan bantuan untuk warga sekitar yang terdampak. Dan tentunya ini sampai sejauh ini dari pagi hari sampai saat ini warga sekitar masih melakukan pembenahan untuk beberapa puing-puing ataupun beberapa struktur rumah yang terdampak untuk melakukan pembenahan agar sekiranya di sekitaran dari tempat kejadian ini juga aktivitas dapat berjalan dengan normal. Namun kembali disampaikan bahwa memang di sekitaran dari lokasi tempat terjadinya ledakan ini sendiri masih dilakukan sterilisasi agar aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Juno. Baik, terima kasih Henry atas laporan Anda langsung dari TKP Pamulang, Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, BPBD Tangerang Selatan, Banten memberikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak ledakan rumah. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumahnya tak lagi bisa ditempati. Para warga yang terdampak dari ledakan rumah di Tangerang Selatan, Banten mulai mendapatkan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun langsung mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi serta alas tidur. Tak hanya itu, BPBD Tangerang Selatan juga mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna menyukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah. BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dari ledakan rumah mengungsi di masjid sekitar. Jumlah pengungsi sebanyak 52 jiwa. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan 7 hari ke depan, yaitu kita berusaha memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi, yaitu makan dan minum. Insya Allah dari 52 jiwa pengungsi akan kita cukupi makan minumnya 1 hari 3 kali.
Sementara itu, nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Basarnas dalam proses pendistribusian bantuan logistik selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik Pamulang, Tangsel, Jumat pagi. Akibat ledakan sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu. Terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya. Cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya. Terus sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Nah, saat ini anak Ibu dirawat atau Lagi rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali temukan 1 jasad korban banjir. Korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah. Data dari BPBD hingga kini korban meninggal dunia akibat banjir bandang sebanyak 17 orang. Anggota SAR Bali kembali temukan 1 korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Hingga kini total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai sedikitnya 18 orang, sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Polisi juga telah menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Ya, nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon Pade. Jalannya boleh enggak boleh? Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sanglah untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah.